Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat gabus. Jadi kesempatan kali ini saya ingin berbagi teman-teman ya. Jadi karena banyak sekali pertanyaan tentang banyaknya ikan yang mati teman-teman ya. Jadi penyebabnya biasanya bisa faktor cuaca ataupun faktor ikan yang terkena penyakit ya teman-teman. Jadi kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan ya sedikit tentang cara mengetahui sejak dini ikan yang terserang penyakit ya teman-teman ya. Jadi kita bisa mengetahui lebih awal ya teman-teman, dan caranya seperti apa silahkan disimak teman-teman ya. Nah, karena biasanya penyakit ikan itu seperti sisik merah, terus jamur kapas atau white spot itu biasanya gejalanya itu sudah lama teman-teman ya. Jadi bukan karena hari ini kena besok mati, itu bukan ya. Jadi biasanya itu jangka waktunya 3-4 minggu itu dia sudah sangat kelihatan teman-teman. Jadi timbul ada kematian. Biasanya kematian itu nggak banyak teman-teman, 1, 2 atau beberapa ekor, tapi setiap hari teman-teman ya. Kalau sudah terjadi seperti itu harus diwaspadai ya. Jadi bisa dilihat faktor kematiannya itu karena penyakit atau faktor cuaca. Tapi biasanya kalau faktor cuaca itu nggak tiap hari teman-teman ya. Kalau ada kematian setiap hari itu biasanya perlu diwaspadai. Oke, silahkan disimak teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, khususnya yang masih pemula ya, atau yang baru memulai budidaya ikan gabus. Silahkan disimak, jangan di skip, nanti akan saya jelaskan ya, mudah-mudahan bisa membantu. Ya teman-teman, untuk mengetahui ikan itu terserang penyakit atau tidaknya, yang pertama kita lakukan pengurasan total teman-teman ya. Jadi kita kuras, dan berikutnya kita cek teman-teman ya. Nah, cara mengeceknya seperti ini teman-teman ya. Nah, cara mengeceknya biasanya di bagian perut ikan yang bawah ini teman-teman, di bagian perut ya. Nah, ini biasanya dia ada bercak-bercak merah teman-teman ya, ada bercak-bercak merah. Kalau ini kan nggak ada teman-teman ya, jadi ini kan sehat teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman pernah melihat ya, pernah mengalami di bagian perut seperti ini teman-teman, itu biasanya bercak-bercak merah, jadi sisiknya seperti terkelupas seperti itu. Nah, ini untuk di bagian bawahnya teman-teman ya. Nah, sisik merah itu biasanya nyerangnya itu di bagian bawah yang sering teman-teman ya, di bagian perut ya teman-teman. Nah, di bagian perut seperti ini biasanya warnanya merah-merah gitu. Nah, langkah kedua teman-teman ya, kita isi airnya kurang lebih sekitar 5-10 cm lah teman-teman. Nah, itu untuk nanti untuk mengetahui penyakit yang ada di bagian atas teman-teman ya. Di bagian, kalau posisi seperti ini jika belum parah itu nggak terlalu kelihatan teman-teman. Tapi kalau pas dikasih air, nah nanti akan bisa dilihat teman-teman. Sekarang kita isi air dulu di ketinggian kurang lebih 5-10 cm lah. Yang penting ikan kondisi tenggelam teman-teman ya. Kalau ini kan ya posisinya kan di darat seperti ini, jadi kita nggak bisa melihat dengan detail. Nanti kalau posisi di dalam air terlalu dalam kita juga sulit melihat, jadi kita berikan kedalaman 5-10 cm agar bisa terlihat teman-teman ya. Nah, langkah berikutnya teman-teman ya, ini setelah kita isi air kurang lebih 5-10 cm teman-teman, yang penting ikannya sudah tenggelam juga saja teman, dangkal ya, biar kelihatan teman-teman ya. Nah, ini kita perhatikan di bagian kepala sampai ekor ya, di bagian atas
Ini biasanya ada bercak-bercak teman-teman, bisa seperti bercak putih seperti panu itu teman-teman ya. Kadang apa namanya putih, warnanya putih. Nah itu biasanya sudah terindikasi terkena jamur teman-teman ya, kena parasit biasanya. Nah jika ada indikasi 1-2 ekor seperti itu, berarti sudah ada indikasi ikan itu terserang penyakit teman-teman. Nah kalau sudah seperti itu harus kita obati teman-teman ya. Kita lihat ciri-ciri ikan yang terserang penyakit itu seberapa parah teman-teman ya. Jadi pengobatan itu juga membutuhkan waktu teman-teman ya, bukan hari ini diobati besok sembuh. Itu kalau kondisi ikan yang sudah parah teman-teman. Jadi silakan disimak agar paham, nanti akan saya jelaskan teman-teman. Oke teman-teman, ini saya punya contoh di sini teman-teman ya. Jadi sebelum kita lakukan pengobatan, saya punya contoh di sini, bisa dilihat ya kondisi ikan itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau di bagian bawah teman-teman, di bagian bawah ini masih aman teman-teman ya, dia masih mulus, tidak ada bercak-bercak merah ya. Nah ini oh ini ada satu titik teman-teman ya. Nah ini bisa dilihat nih ya, sangat kecil sekali, ini merah ini ya, ini ya. Nah ini sangat kecil sekali. Nah ini indikasi awal teman-teman ya. Dan yang kedua di bagian atas ini teman-teman. Nah ini sisiknya kan seperti mengelupas ini teman-teman. Nah ini nah ini timbul warna merah seperti ini. Nah ini nanti lama kelamaan jika tidak diobati teman-teman, ini nanti akan membengkak ya, seperti keluar daging tumbuh seperti itu teman-teman ya. Jadi ini masih kurang lebih sekitar 1 minggu lah teman-teman terserang penyakit seperti ini, muncul seperti ini kurang lebih sekitar 1 minggu. Nah kalau sudah seperti ini harus kita obati teman-teman ya. Jadi kalau sudah ada indikasi 1-2 ekor seperti ini, berarti yang lain sudah terindikasi terkena penyakit ya. Jadi harus kita obati. Jadi ini sebagian contoh saja teman-teman ya. Jadi ada yang lebih parah dari ini ya. Dan cara mengobatinya juga berbeda teman-teman ya. Kalau sudah parah ataupun sedang, kalau ini saya golongkan masih awal teman-teman ya, belum terlalu parah ya, jadi masih bisa diselamatkan. Ini kita masukkan, jadi tidak perlu dipisah teman-teman ya. Ini kita masukkan lagi di sini teman-teman, jadi kita obati bersamaan dengan yang lain teman-teman ya. Oke, kita masukkan. Ya teman-teman, cara mengobatinya begini teman-teman ya. Jadi ketinggian air setelah di atas 30 cm lah, 40 cm teman-teman ya, 30-40 cm baru kita beri obatnya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan obat-obat yang bisa dibeli di toko-toko yang jual pakan ikan, biasanya ada ya. Cari saja obat untuk jamur ikan, itu biasanya ada teman-teman. Bisa pakai Red Al, Red Blue Dog, ataupun Infrovlog, ataupun obat biru itu juga bisa. Yang penting harus kita obati ya teman-teman, agar ikan yang sakit tadi bisa sembuh dan yang belum terkena penyakit itu bisa terantisipasi. Nah di sini saya menggunakan PK teman-teman ya, atau permanganat kalium. Saya menggunakan ini karena harganya cukup murah ya dibandingkan Infrovlog teman-teman ya. Oke, saya akan tuangkan obatnya teman-teman ya. Ini saya kasih kurang lebih setengah sendok teman-teman ya, setengah sendok rata. Nah ini teman-teman ya, kurang lebih setengah sendok
kita campurkan di air seperti ini, kita larutkan ya. Jadi cara mengobatinya berbeda teman-teman ya, untuk ikan yang sakit dan untuk pencegahan itu sedikit berbeda teman-teman. Nah, setelah kita aduk sampai rata teman-teman, usahakan diaduk sampai rata teman-teman, sampai larut jadi air, baru nanti dimasukkan ke kolam ya. Oke, sekarang kita masukkan teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk pengobatan itu air cukup kita kita isi setengah teman-teman ya, setengah dari ketinggian kolam. Ini saya pakai kolam diameter 3, kedalaman normalnya 90 sampai 95 cm ya, biasanya saya kasih kedalaman segitu. Nah ini karena saya obati, jadi saya kasih kedalaman 50 cm. Nah setelah 50 cm kita diamkan airnya setelah kita kasih obat ya. Ini nanti dialiri air teman-teman ya, jadi biar tercampur ya. Nah setelah 50 cm kita biarkan. Nah besok paginya air kita buang teman-teman ya, air kita buang. Lalu di hari kedua itu kita kasih obat lagi, kita kasih air, kita kasih obat lagi. Setelah diobati di hari kedua ini tidak dibuang airnya teman-teman ya. Sore harinya setelah 6 jam pemberian obat ini, air akan ditinggikan lagi setinggi kurang lebih 90-an cm atau 95, dan di hari ketiga sudah diberi makan kembali teman-teman ya. Jadi tergantung dengan kondisi ikan yang sakit tersebut teman-teman ya. Jika parah bisa diulangi sampai 3 kali teman-teman ya, hari pertama, kedua, dan ketiga berturut-turut. Nah pada saat pemberian obat atau pengurasan itu, ikan harus dipuasakan teman-teman ya, jangan diberi makan. Sebelum dikuras jangan diberi makan dulu, paling tidak 18 jam. Nah setelah itu selama 3 hari, jika ikan itu penyakitnya sudah parah, pengobatan selama 3 hari itu juga jangan dikasih makan teman-teman ya. Nah di hari keempat baru diberi makan. Jadi saya ulangi lagi, di hari terakhirnya air itu jangan dibuang tapi ditambah ketinggiannya teman-teman. Jadi air dikasih 50 cm itu fungsinya untuk menghemat obatnya ini teman-teman ya, bukan karena standarnya segitu, bukan. Ini saya kasih seperti itu karena obatnya ini biar habisnya nggak banyak. Jadi airnya saya kasih setengah, lalu saya kasih obat. Setelah 6 jam ditinggikan lagi di ketinggian normal seperti biasa, itu untuk pencegahan ya. Tapi kalau untuk pengobatan, jika sakitnya golongan masih belum terlalu parah tadi, saya biasanya 1 kali atau 2 kali pengobatan ya teman-teman. Jadi yang saya kasih contoh tadi ikannya yang agak ada indikasi jamur seperti itu. Jadi yang belum terkena penyakit itu bisa terantisipasi ya. Sekarang kita aliri air agar obat ini biar tercampur teman-teman ya. Jadi nggak perlu digebyur pakai gayung atau apa, biar dialiri air saja, nanti akan tercampur sendiri teman-teman. Nah ini saya aliri air teman-teman ya. Nah ini kalau bisa usahakan jika mengaliri air seperti ini harus ditenggelamkan seperti ini teman-teman ya, agar tidak berbunyi gemercik air ya, karena nanti ikannya bisa loncat-loncat ya teman-teman. Jadi ditenggelamkan seperti ini pipanya ya. Nah jadi saya sarankan untuk yang baru memulai budidaya ikan gabus ini agar sering-sering mengontrol air ya teman-teman. Biasanya luka-luka seperti tadi, yang timbul jamur seperti tadi, bisa karena endapan pakan yang sudah terlalu banyak. Yang kedua, kadang loncat-loncat bentur waring ini, dia itu terluka sedikit ya, biasanya di kepalanya atau moncongnya itu, nanti lama-lama dia ditumbuhin parasit ya teman-teman. Jadi
kayak putih-putih seperti itu, seperti kapas yang nempel di ikannya itu. Nah itu kalau saya bilang ya jamur gitu aja, jamur kapas. Nah jadi intinya air harus diperhatikan teman-teman ya, harus diperhatikan. Jika memberi pakan jangan terlalu berlebihan, kalau bisa jangan sampai lebih, maksudnya jangan sampai turah atau lebih ya. Jadi biar airnya itu enggak gampang keruh ya. Jadi ngasih makan sedikit-sedikit, jika habis dikasih lagi seperti itu. Jangan langsung dilempar tinggal pergi ya. Nanti kalau nggak kemakan akan mengotori air dan juga boros air nanti. Jika sudah kotor juga harus diganti ataupun dikocor atau dialiri air ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman khususnya yang masih memulai ya. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar atau bisa menghubungi via nomor WA saya di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.